Pembesaran prostat, perlu nggak sih diobati dengan obat kimia atau dioperasi? Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Al-Kindi Effect. Kali ini saya akan menyampaikan tentang program pembesaran prostat atau benign prostate hyperplasia atau BPH secara medis konvensional beserta dampak yang diakibatkannya. Hal ini akan menjawab banyak pertanyaan mengapa pada penderita BPH setelah dilakukan operasi masih mengalami keluhan yang sama seperti sebelumnya. Dan harapan kami, video ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi para penderita BPH sebelum melakukan operasi atau tindakan medikamentosa lainnya. Di medis konvensional terdapat dua cara menangani benign prostate hyperplasia atau BPH. Yang pertama dengan medikamentosa dan yang kedua dengan operasi. Secara medikamentosa ada dua golongan obat yang biasa digunakan, yaitu 5-alpha reduktase inhibitor dan alpha blocker. Sementara dengan operasi ada prostatektomi dan TUR. Apakah Anda penderita BPH yang menggunakan obat golongan dutasterid maupun alpha blocker? Perlu Anda ketahui bahwa kedua golongan obat tersebut tidak mengobati penyakit Anda. Keduanya hanya mengurangi gejalanya saja. Berdasarkan jurnal yang dilakukan oleh London Trust dari Departemen Urologi LAUSA menyatakan bahwa ada resiko yang ditimbulkan oleh penggunaan dutasterid dalam jangka panjang seperti disfungsi ereksi, infertilitas, gangguan mood, ginekomastia atau pembesaran kelenjar payudara pada pria, meningkatnya resiko penyakit kanker prostat, kanker payudara, dan penyakit gangguan kardiovaskular. Ketika Anda mengalami kencing tersendat, lakukan USG prostat, USG kedua ginjal, serta pemeriksaan darah seperti PSA, urium, dan kreatinin untuk menegakkan diagnosa. Ketika diagnosa sudah ditegakkan, gunakan program tes prostat di klinik Al-Kindi untuk menyembuhkan prostat Anda secara klinis. Sementara untuk penggunaan alpha blocker memiliki efek samping meliputi rasa pusing, nyeri kepala, astenia atau kelemahan otot, hipotensi postural, rinitis, dan disfungsi seksual. Pernahkah Anda mendengar ada seorang pasien yang telah dilakukan operasi prostat, beberapa kemudian mengalami keluhan yang sama seperti sebelum operasi? Ternyata hal ini disebabkan prostatnya kembali membesar seperti semula. Pernyataan ini juga diperkuat oleh jurnal dari Departemen Onkologi Radiasi yang menyatakan bahwa 88 orang yang diteliti selama 32 bulan pasca dilakukannya radikal prostatektomi mengalami lokal recurrence atau pembesaran prostat kembali sebanyak 21 orang atau 24%. Penelitian lain yang dilakukan di Korea menyebutkan bahwa 159 orang yang melakukan tindakan TUR setelah 12 bulan kemudian mengalami erectile dysfunction sebanyak 37 orang dan sisanya atau 122 orang mengalami retrograde ejaculation. Dari penjelasan berdasarkan jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengobatan BPH baik secara medikamentosa maupun tindakan operasi belum dapat dikatakan sebagai suatu solusi yang tepat. Karena penyebab utama terjadinya BPH belum tertangani seperti gangguan metabolik dan gangguan sistem hormon. Sementara di klinik Al-Kindi, kami memiliki ratusan bukti keberhasilan medis dengan menggunakan tata laksana program herbal safe prostat. Salah satu contoh kasusnya adalah PSA seorang pasien dari 28,16 turun menjadi 3,53 dalam waktu sebulan saja. Di mana kita ketahui bahwa PSA atau prostat specific antigen normalnya adalah kurang dari 4. PSA sendiri merupakan
indikator adanya peradangan atau keganasan pada prostat. Lalu, apakah Anda akan tetap menjalani pengobatan BPH secara medis konvensional atau beralih ke pengobatan lain yang terbukti aman, tanpa efek samping, dan teruji secara klinis? Terima kasih telah menonton Alkindis Effect. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.